terdiam, ada waktu untuk berkata. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi? Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang kasih Allahku takkan berhenti, kan ku serahkan semua pergumulanku padamu Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah padamu. Nah, saudara itu kan itu nih.
Mana pamulong ito sa daw. Kumalanglay mo eh. Selamat sore untuk kita semua. Salam sejahtera bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pastor, Bapak Ibu Pendeta dan Ustadz, yang kami hormati Dewan Pastoral Paroki Kristus Imam Agung Abadi Sangalla, yang kami hormati Dewan Stasi Rantai Durian, yang kami hormati Toparenge, Ambek Tondok dan Indo Tondok, yang kami hormati pemerintah setempat, yang kami hormati segenap rumpun keluarga yang berduka, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Lembang Salolo Lampio, dan yang kami hormati pula semua anggota PKK yang hadir pada saat ini. Puji dan syukur kami haturkan kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat penyertaan dan perlindungannya, sehingga kita boleh diperkenankan sebagai satu keluarga PKK Lembang Salolo Lampio dalam rangka mendoakan keselamatan arwah dari orang tua, saudara atau sahabat kita Ibu Elizabeth Palik Marampak, dan mendoakan segenap rumpun keluarga sehingga senantiasa dikaruniai rahmat, kekuatan dan penghiburan. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama pada sore hari ini, yang pertama yaitu pembukaan yang sementara berlangsung, yang kedua ibadah, yang ketiga ungkapan hati atau penyampaian-penyampaian, yang pertama dari pemerintah, yang kedua Ketua Tim Penggerak PKK Lembang Salolo Lampio, dan ungkapan hati yang ketiga dari keluarga. Acara yang keempat yaitu penyampaian dari gereja, dan yang kelima adalah penutup. Kita melangkah ke acara yang kedua yaitu ibadah.
yang dalam hal ini akan dipimpin oleh ibu-ibu dari stasi Rantai Durian. Nombanta tapu di Puang Matua, Lamai Sulolalan nomor 200 Talung Pulong Kasera. Puang Mamase Sulo 239. De 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 de. Oh Puang Mamase Sai Mokorin Lari Tiromokan Lan Gamasusan Puang Tagu Manta Manki Digente Dugamo Roman lagi Mika Maseidonan Desiulu Ana Larampomo Tamasuruga Sasirapunanda Lakamadu Senang Apabenaikan Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah sumber segala harapan melimpahkan penghiburan iman kepada kita semua sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada saat ini, pada sore hari ini, kita selaku persekutuan PKK Lembang Salualo, kita datang berkumpul bersama di rumah orang tua kita di tempat ini dengan maksud dan tujuan untuk datang saling mendukung, untuk datang saling mendoakan, serta kita memberi penghormatan kepada saudara kita, Ibu Elizabeth Marampa, Mama Iren yang kita cintai ini, dan dengan penuh kepercayaan mengakui bahwa Yesus telah bangkit dan hidup. Maka marilah kita merenungkan kerahiman Tuhan, asal dan tujuan hidup kita, sambil mohon agar saudara kita ini diterima dalam kemuliaan abadi. Sebagai orang yang percaya, kita layak senantiasa menyandarkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan sebagai orang Kristen yang bijaksana, orang Katolik yang bijaksana, tentu akan menjadikan surga sebagai satu-satunya harapan. Mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita hening sejenak dan memeriksa hati kita supaya kita layak merayakan ibadat ini. Dan marilah kita juga mendoakan saudari kita Ibu Elizabeth Marampa. Semoga Allah Maha Rahim mengampuni
segala kesalahan dan dosanya. Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau telah membangkitkan Yesus putramu dari antara orang mati dan memberi hidup baru kepadanya. Kami mohon kepadamu, berilah hidup baru itu juga kepada saudari kami ini, Elizabeth Marampa, agar ia boleh beristirahat dalam damai-Mu. Allah Bapa, sumber segala penghiburan, kami mohon, bukalah hati kami agar dapat mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, dapat memberikan hiburan dan memberikan terang dalam kegelapan, serta meneguhkan iman kami akan kebangkitan putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Pembacaan dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah doa
beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah bangkit. Telah 40 hari berbaring dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau kepadaku akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Pastor, Bapak Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita telah mendengarkan 2 bacaan pada sore hari ini, yang intinya adalah tentang berbicara tentang kematian. Bagaimana kita akan menyikapi akan kematian yang akan datang kepada kita pribadi lepas pribadi. Maka dari itu, marilah kita mendengarkan sebuah cerita. Tapi mungkin cerita ini sudah ada yang pernah mendengarnya, tapi tidak apa-apa kita ulang kembali. Pada suatu pagi, subuh-subuh, ada seorang pemuda mendatangi rumah gurunya. Sang guru ini dikenal di desa itu adalah orang yang paling bijak. Si pemuda ini datang mengetuk pintu dengan sangat keras memanggil-manggil sang guru. Lalu karena guru masih tidur, maka dia kaget dan dia bangun sambil masih mengusap matanya. Dia berkata kepada pemuda ini, "Ada apa, anakku? Pagi-pagi buta begini engkau mengganggu tidurku. Apa ada hal penting yang ingin kau katakan kepada saya?" Si pemuda menjawab, "Ampun guru, maafkan saya terpaksa membangunkan guru. Ada memang sesuatu yang ingin saya tanyakan." Kemudian sang guru mempersilakan pemuda ini memasuki rumah dan sambil duduk. Kemudian sang guru mempersilakan kepada pemuda itu untuk menceritakan apa sebenarnya yang ingin dia sampaikan atau ingin dia tanyakan kepada gurunya itu. Pemuda ini menceritakan akan kegundahan hatinya. Begini ceritanya, "Guru, saya memang pagi-pagi begini datang ke sini karena tadi malam saya bermimpi. Saya bermimpi dijemput malaikat. Malaikat itu mengajak saya
untuk pergi meninggalkan dunia ini. Tetapi saya masih ragu, saya tidak mau untuk pergi bersama malaikat itu. Maksa untuk mengajaknya, tetapi pemuda ini bersikeras juga menolak. Tetapi pemuda ini merasakan seakan-akan ada sesuatu yang memaksanya untuk pergi. Nah, dari tarik-menarik, malaikat ini menarik tangannya dan pemuda ini berusaha untuk melepaskannya, maka dia berteriak. Kemudian dia bangun dari tidurnya. Kemudian setelah ia bermimpi, dia menjadi takut. Sudah bangun dari mimpinya, dia menjadi takut dan tidak berdaya membayangkan bahwa bila malaikat benar-benar akan membawanya pergi. Kapan kematian akan datang kepada seseorang? Kemudian gurunya menjawab, "Saya tidak tahu, anakku." Guru pasti tahu, karena guru kan adalah seorang yang menjadi tempat bertanya untuk orang-orang di sekitar sini. Sang Deto. Kemudian si pemuda ini mendesak sang guru lagi. Tetapi guru menjawab, "Baiklah, saya akan menjawab pertanyaanmu. Sebenarnya rata-rata manusia meninggal pada usia 70 tahun. Tetapi, ada tetapinya. Tetapi sebagian ada yang melebihi dari usia 70. Tergantung dari kehendak Allah." Karena tidak puas akan jawaban itu, dia bertanya lagi kepada sang guru, "Jadi guru, umur berapakah manusia pantas untuk mati?" Kemudian sang guru menjawab sambil melihat ke arah luar dari jendela, kemudian si pemuda itu bertanya lagi, "Lalu, bagaimana sebaiknya saya menjalani hidup ini?" Jawab sang guru, "Hidup sesungguhnya adalah saat ini, bukan besok atau kemarin. Hidup sesungguhnya adalah saat ini, bukan besok atau kemarin. Hargailah hidup yang singkat ini. Jangan sia-siakan waktu. Bekerjalah secara jujur dan bertanggung jawab. Usahakan berbuat baik pada setiap kesempatan. Jadi jangan takut untuk mati. Nikmatilah kehidupanmu. Mengerti?" Kemudian dengan wajah gembira, si pemuda itu berkata, "Karena saya saat ini dan untuk kedepannya akan berusaha untuk berbuat yang baik. Selagi saya masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini sebelum saya dibawa oleh malaikat tadi." Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dari cerita sang guru dengan si pemuda tadi, terutama jawaban akan sang guru bahwa kematian merupakan sebuah realita yang harus kita terima, yang harus diterima oleh semua manusia. Kapan manusia itu akan lahir dan kapan manusia itu akan mati, kita hanya perlu bersiap untuk kapanpun waktu itu akan datang kepada kita masing-masing. Nah, dengan hormat saya sebutkan namanya Elizabeth Marampa atau Mama Iren. Mama Iren ini pergi berobat ke Makassar dengan harapan untuk mendapatkan kesembuhan. Sebenarnya kita sudah optimis bahwa Mama Iren akan kembali ke Toraja dengan tubuh yang sehat. Cuma mau pergi kontrol
Nah, dari situ kita yakin bahwa memang kematian tidak bisa kita sangka. Dia datang bisa ading ko lamalap puto nga may sa atas pala ilang may rumah sakit. Nah, ternyata saya nggak iya tudadi sebagai manusia biasa. Alapu mo, lo mo kang tiro pia dulu. Sabak limbay ka to na bitti. Nah, Bapak Iren kan tidak menduga bahwa beliau sudah akan dipanggil Tuhan karena memang sudah sehat. Dan kita tidak perlu bingung, kita tidak perlu bertanya-tanya bahwa bagaimanakah bagi kita yang masih hadir pada saat ini, bagaimanakah bentuk kematian saya nanti. Dan kita akan meninggal sesuai dengan cara yang pantas untuk kita masing-masing. Yang penting bagi kita adalah bagaimana menyikapi kematian itu secara tepat. Menurut Santo Paulus dalam bacaan kita pada sore hari ini bahwa orang yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Karena itu kematian orang yang percaya bukanlah sia-sia dan akhir dari segala-galanya, yaitu Yesus Kristus. Maka kalau kita mendengarkan akan pembacaan kita tadi, inilah yang menjadi hiburan bagi kita, terutama keluarga yang ditinggalkan oleh saudari kita ini. Umur yang produktif, anak-anaknya masih membutuhkan, memang adalah sesuatu yang biasa. Kesalahan dan kebaikan yang dia lakukan selama hidupnya, memang dia sudah tidak akan pernah bersama-sama lagi dengan kita di dunia ini. Tetapi marilah kita bangga dan bahagia karena beliau telah banyak melakukan kebaikan-kebaikan selama hidupnya. Bahkan di dalam organisasi gereja, dia selalu aktif. Dari anaknya untuk mengadakan basar ataupun kalau ada acara-acara di sekolah sehubungan dengan anaknya, dia tidak menolak kalau rumahnya ditawari sebagai tempat untuk mengadakan basar itu. Si Bataru ayan ada kegiatan-kegiatan yang bahan-bahannya ini pasar dalam basar raka, dalam perpisahan raka ataupun acara-acara yang lain. Sampai naku hati anak kumakadan aku untuk tantai rendah taruh kinawalian ani ramput ya kanto yang mari mereka itu katangku bana naku itu saya berdies malu na lamus hindi anak kamburan na rendiki pokada misa taekan na labisa la pura di pokada kila pokada nasan tapi memang budaya itu kebaikan taep duka pakukutiro isengke lakukan pada waktu masih hidup. Kita yakin dan percaya bahwa beliau akan diangkat bersama-sama dengan malaikat dalam kerajaan surga. Bapak Pastor, Bapak Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang kematian yang akan datang kepada kita secara tak disangka-sangka. 2 minggu kita memasuki masa Advent, yaitu kita menantikan akan kedatangan kelahiran penyelamat kita, Yesus Kristus. Siapkan, biasanya orang sibuk mengadakan raka, mengambil bayi baru raka, dan lain sebagainya. Biasa duka, biasa mengambil peralatan baru duka, tahu sampainya yang baru. Timbul pertanyaan, apakah hati kita juga saat ini kita sudah baharui dan kita membaharuinya dengan sikap atau tutur kata yang berkenan kepada Allah.
untuk saat ini dan untuk kedepannya. Supaya kalau kita mengingat kembali akan kematian yang akan datang kepada kita, kita tidak perlu lagi takut. Ia sudah mati. Dan dia akan hidup untuk selama-lamanya. Dan orang yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan surga. Bapak pastor, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Saudari kita ini, Mama Iren, telah dipanggil Allah. Kita berkumpul pada sore hari ini untuk menyampaikan rasa duka kepada keluarga yang ditinggalkan oleh diterima di sisi Bapa. Dan yang lebih dari itu adalah kita hadir untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan pada sore ini tidak lagi diperdengarkan untuk saudari kita ini, tetapi diperdengarkan untuk kita yang masih hidup saat ini, masih Tuhan berikan. Kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Kita menggunakannya dengan hal-hal yang berguna sama dengan dia di dalam kerajaan surga untuk selama-lamanya. Semoga demikian. Setelah mendengarkan saya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang ditanggung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang membangkitkan putranya dari alam maut sebagai cermin. Kristus sendiri telah menjadi jalan kebenaran dan kehidupan. Kita dapat sampai kepada Bapa. Tuhan dan Bapa kami di surga, dan menempatkan dia di dunia ini untuk mengabdi kepadamu, untuk mengabdi kepada keluarga dan sesamanya. Engkau sendiri telah memanggil dia kembali kepadamu. Semoga dia pantas bertemu dan berbahagia bersama engkau di surga. Marilah kita mohon. Engkau membangkitkan sahabatmu Lazarus dari alam maut. Bangkitkanlah semua orang yang telah meninggal ke dalam kehidupan dan kemuliaan kekal. Marilah kita mohon. Saudara kami ini, Ibu Elizabeth Merampak, yang telah engkau panggil kembali kepadamu. Semoga di akhirat saudara kami ini engkau beri tempat yang tenteram dan senang. Marilah kita mohon. Bersama anak-anak dan suami, orang tua, saudara-saudara dan semua rukun keluarga yang bersedih hati atas kematian saudara kami ini. Engkau hidup dengan harapan akan persatuan di surga kelak. Marilah kita mohon.
untuk hari ketongkonan. Senantiasa diberkati Tuhan Allah yang kekal dan kuasa. Demikianlah doa-doa yang kami haturkan kepadamu. Semoga dalam kehidupan Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Inang kamu, oh pulang, inang sisarianku. Juga mohon doa-doa Bunda Gereja, Bunda kita, bagi saudara kita Mama Iren, dan bagi kita semua. Kita doakan 3 kali Salam Maria bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, terpujilah Dikau karena belas kasih-Mu, karena kasih-Mu boleh kami alami bersama-sama dalam saat ini. Dikau memperkenankan kami bersama-sama untuk menyatukan iman dan harapan kami, teristimewa bagi keselamatan saudara kami Elizabeth Marampa, Mama Iren. Kami percaya bahwa berkat belas kasih-Mu dan imannya serta doa-doa kami, Dikau berkenan membuka pintu surga bagi dia, dan Dikau pula berkenan tetap mendampingi kami di dalam perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Semoga berkat kasih-Mu senantiasa kami alami, khususnya di dalam rencana dan di dalam ketongkonan kami menyatakan kasih kami kepada saudara kami yang telah menghadap Dikau ini. Dan Dikau perkenankan pula kami mengalami senantiasa berkat kasih-Mu dalam kesatuan kami sebagai PKK di kampung kami Salualo Lampio ini. Berkenanlah ya Tuhan mendampingi kami senantiasa dan menguatkan kami, sehingga kami tetap percaya kepadamu dan berharap ketika perjalanan kami di dunia ini juga berakhir nanti, kami boleh bertemu dengan saudara-saudari kami yang telah meninggal, khususnya bertemu dengan saudara kami Elizabeth Marampa ini, dan semua saudara-saudari kami yang telah menghadap Dikau dari tongkonan di sini. Ya Allah yang Maha Kasih, kami serahkan seluruh perjalanan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Ya Allah yang Maha Kuasa, turunkanlah berkat-Mu atas kami semua yang berduka ini. Turunkanlah berkat-Mu bagi kesatuan PKK di kampung kami ini. Turunkanlah berkat-Mu atas kampung kami ini, dan atas siapa saja yang berkenan di hadapan-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, ibadat kita sore ini telah selesai. Mari kita selalu hidup dalam kasih Tuhan. Syukur kepada Allah.
Apa
ketenangan kita bersama, kami mengucapkan terima kasih. Dan kepada Ibu yang telah memandu kita dalam ibadah ini, tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati Ibu dalam keluarganya masing-masing dan dalam pelayanan selanjutnya. Kita melangkah ke acara yang ketiga, yaitu ungkapan hati. Yang pertama dari Ketua Tim Penggerak PKK Lembang Salualo, dari yang mewakili keluarga kepada yang sudah ditentukan, kami silahkan. Abe tamak kula sabu tu sanganta misa ikua kami keluarga inde tongkonan tanete ikua mapadikan tapi kak kitiroi tu kita solanasang tu rampo tema keren tu temo buat doa PKK apa gua nang ya tu pak di rampoikan tapo pak di solanasang yang mau ada rampo misa-misaan tampe pengkarangan tayo may bonanta misa-misa ta te sipulung pas sambayangan ite adingki te sunuki batu anakmi inde te tongkoran dia teh dan ninaku dating tamataringanku baik tak enala melo te ke aku lampuji ba kupo ada sama anak ko nina melo mo te banua na to melok tu pamulai dialai domai naku kusanga kukanasan ku tongan ni to kadaya to ya mo te sinu kitetu nang maballo susi tu penanina te sinu na yo may stasi nina na yang terakhir aku tak duduka damo aku nina tengkurangi nina kami sangat merindukan senyum dan canda tawamu yang takkan pernah ada lagi. Kini kau telah pergi untuk selamanya. Lalu diakhiri dengan doa, betapa kami kehilangan dirimu yang kami sayangi. Oh Tuhan, kuatkanlah kami, tabahkan hati kami semua. Ini yang pokok, terimalah dia di sisimu bersama para kudus dalam kerajaan surga. Bagi saudara-saudaranya yang dari stasi yang menyanyi tadi, senyum dan tawanya akan tetap kita alami di dalam doa-doanya dari surga bagi kita semua. Itulah keyakinan kita. Dan saya pikir saya tidak usah berpanjang lebar untuk mewakili keluarga atas nama Ambeki, Nenek Lia, Nenek Merampa, Bapak Iren dan adik-adiknya khususnya, dan kami semua dari tongkonan di sini sekali lagi mengaturkan terima kasih tulus atas doa-doa, atas kebersamaan kita pada sore hari ini. Dan tentu saja kita akan tongkon di sini pada Senin, Selasa, Rabu. Kami tetap mengharapkan dukungan, doa-doa, uluran tangan dari Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Sekali lagi atas nama keluarga, tentu saja saya tidak mewakili hanya keluarga dari tongkonan Tanete, ini keluarga dari Tambunan, keluarga dari Nenek Reta di Durian,
semua kami aturkan terima kasih kepada kita semua dari keluarga dari Bebo, ya, dari pada Ngiring dan seterusnya. Bati to moleng mo, jadi aku sawi si misal dia mendak aku tuh tak aku kilalai. Jadi tarik lambe-lambe moleng apa biasa mau kata di isi turunannya dek, jadi ku sama. Nah, minta maaf kalian itu tangan poin dan tu kadangku atau ya katu tengkaki nina atau dako kurre semangat kusanga pada mau tak. Jika ada tingkah laku atau tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu dan saudara-saudariku selama memandu acara ini, saya mohon dimaafkan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore dan salam sehat.